Ada baiknya pada kesempatan kali ini akan saya bacakan susunan acara yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1425 Hijriah. Hadirin yang kami hormati, acara nanti akan diawali dengan penampilan nasyid Nahwanur. Setelah itu akan disampaikan sambutan oleh Ketua DKM. Setelah sambutan Ketua DKM selaku panitia penyelenggara akan disampaikan sambutan Bapak Camat Cilengsi. Ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah alunan ayat suci Al-Quran akan disampaikan inti acara pada malam hari ini, yaitu ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Omar Irama. Hadirin yang kami hormati, acara terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Nana. Bapak dan Ibu, demikian tadi acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1425 Hijriah pada malam hari ini. Dan sambil menunggu acara ini dibuka, di belakang panggung tim Nasib Nahwanur dari Gunung Putri pimpinan Bapak Ustadz Suparno sudah siap untuk menghibur kita. Untuk itu kami persilahkan tim Nasib Nahwanur untuk tampil di depan. Setelah pulang dari sini, kita semuanya senantiasa mendapatkan tingkatan iman dan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari tim Nasib Nahwanur akan memberikan beberapa nasib untuk menghibur Bapak dan Ibu sekalian. Nasib yang pertama yaitu As-salatu wassalam. As-salatu wassalam, 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 as-salatu.
Marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Husaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Husaini, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, barangkali ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'ala lakum sab'a wa absar wa ja'ala lakum sam'a wa absar. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa. Tapi hati kita berbeda, walau muda, walau tua, yang beda adalah kafan. Walau di dunia kita senang, tapi di akhirat belum tentu. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Miskin kaya susah senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Dia rambut sama hitam, tapi hati kita berbeda. Walau muda, walau tua, yang beda adalah Tuhan. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Hadirin yang pertama dan utama pada malam hari ini, marilah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dan juga Allah berikan kenikmatan kesehatan pada diri kita masing-masing. Hadirin yang mulia, jazakumullahu khairan katsira
terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan. Yang pertama kepada Haji Rhoma Irama yang malam hari ini, saat ini. Yang kedua, saya perlu mengucapkan hal yang penting, bahwa tujuan malam ini, kalau Wak Haji Rhoma Irama itu punya malam pertama untuk mencurahkan rasa rindu di dada katanya, maka malam hari ini DKM Al-Muhajirin Cilik Sido punya malam dana untuk mencurahkan niat kita, azam kita, mencurahkan dukungan moral kita, dan yang lebih penting lagi adalah mencurahkan sebagian isi kantong kita untuk menyelesaikan masjid yang belum selesai ini. Semoga amal kita menjadi pemberat timbangan di akhir hayat kita dan juga di yaumil hijab. Kami mohon dukungan semangat kepada. Kemudian tak lupa saya mohon maaf kalau panitia belum bisa menyediakan tempat dan juga suasana yang bagus, yang keindahan yang dibayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian. Semoga dengan keterbatasan dan ketersediaan ini menyadarkan kita bahwa memang yang diperlukan adalah menyelesaikan pembangunan masjid kita yang berbeda. Akhir kata dari saya kurang lebih mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Cilengsi beserta seluruh perangkat desanya, para DPD, LPM, Bapak Kadis, RT RW, Langsung dan yang saya hormati, saya cintai, saya lihat baju bal Pak di luar panitia, semua ini. peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ini didorong, saya bilang iya. Dalam hal ini, Tapi kita kan masih. Dewan Makmuran Masjid Al-Mujahidin beserta anggota dan pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kepala desa Cilengsi, bahwasanya untuk pembangunan masjid ini merupakan salah satu fasilitas atau pasif yang diberikan oleh developer tahun 97 ya Pak Lurah ya. Sekarang sudah tahun 2004, hampir 7 tahun lebih. Kondisinya semacam ini. Kami pun tentunya ini juga merasa malu ya Pak Ustaz. Dan tentunya perlu kami sampaikan kepada ketua panitia khususnya, kiranya senantiasa mempunyai optimisme Pak, ya, jangan patah semangat. Kami yakin dan percaya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi masjid ini bisa selesai renovasi ataupun pembangunannya. Nah, perlu kami sampaikan, mungkin apakah ketua panitia sudah melakukan atau tidak saya belum tahu. Apakah masjid ini sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor
Belum. Kalau belum, saya sarankan kepada ketua panitia segeralah buat proposal, ditujukan langsung kepada pemerintah Kabupaten Bogor, dalam ini Bapak Bupati Bogor, dan tentunya nanti dicantumkan berapa besarnya swadaya, kondisi terakhir bagaimana, kemudian juga bagaimana kekurangan dan sebagainya. Nah, insya Allah kami sebagai perangkat beliau akan memfasilitasinya.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu melihatnya tunduk terpecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya berkecukupan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin dan hadirat, terutama para kaula muda-mudi harapan agama bangsa dan negara yang saya cintai. Apa kabar? Semuanya baik? Semuanya sehat? Semuanya iman? Rekam aja deh. Yang benar. Semuanya iman ini. Amin. Amin ya Rabbal. Hal ini perlu saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam. Paham? Paham? Apa? Kalau orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Paham? Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, qalatil a'rabu amanna. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok bangsa Arab pedalaman datang menghadap Nabi, lalu dengan bangga membuat statement, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Namun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Nah, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, bagi yang status keberagamaannya masih Islam ditingkatkan menjadi orang beriman, dan bagi yang sudah beriman mudah-mudahan
ditingkat-tingkatkan keimanannya. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada Bung Operator, eho-nya dikurangi mas. Nggak jelas. Terlalu banyak. Malam hari ini kita kembali memperingati hari lahirnya sekaligus hari wafatnya seorang tokoh besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, Bu? Untuk apa setiap tahun kita peringati? Iya, supaya kita lebih kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Betul? Sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Nabi kalau tidak cinta? Bagaimana mungkin bisa cinta kalau tidak sayang? Bagaimana mungkin sayang kalau enggak kenal? Betul? Oleh karena itu, yuk malam hari ini kita tingkatkan pengenalan kita kepada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai dari biografi singkat beliau, yang memang tidak ada salahnya kalau setiap tahun kita ulang-ulang agar lebih hafal lagi. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Wafat justru pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal yang sama, tanggal 12, bulan yang sama, bulan Rabiul Awal. Tidak ada dan tidak bakal ada manusia yang hari, tanggal, dan bulan kelahirannya sama dengan hari, tanggal, dan bulan wafatnya. Ada enggak orang yang hari, tanggal, bulan wafat sama dengan lahir? Ada apa tidak? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga satu bukti daripada kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 313 nabi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kenapa? Karena wilayah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wilayah dakwah para pendahulunya. Kalau nabi-nabi sebelum Muhammad, beliau diutus hanya khusus untuk bangsanya saja, khusus untuk negerinya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihissalam, beliau hanya diutus khusus untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Kemudian Nabi Hud alaihissalam,
Beliau juga hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad, Nabi Saleh alaihi salam. Beliau juga hanya diutus untuk bangsanya, bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam alaihi salam, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Nah, ini terbukti dari Injil Matius 10 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan engkau menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, dan jangan engkau memasuki kota orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, beliau juga sama dengan para nabi sebelumnya, hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Israel. Paham, Bun? Lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak diutus untuk hanya bangsa Arab, tetapi beliau diutus untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Wahai Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi. Alhamdulillah, termasuk diutus buat orang Cilengsi. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu Nabi dibekali dengan kitab suci Al-Quran yang bersifat universal, artinya cocok buat segala bangsa, yang bersifat holistik, komprehensif, artinya menyeluruh dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan agamamu, aku genapkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agama. Artinya Islam adalah agama yang lengkap, yang sebagaimana kata Allah, "Ma faratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quran. "Ma faratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang soalan manusia, seluruh problematika manusia, entah mulai dari individual, nasional, global, ada solusinya, ada jalan keluarnya di dalam Al-Quranul Karim. Setiap aspek kehidupan manusia, gerak-gerik manusia, aktivitas manusia, entah secara individual, nasional, dan global, ada pengarahannya dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Makanya kemarin waktu zaman rame-ramenya pemilu, ada iklan televisi, iklan layanan masyarakat di televisi yang mau mencoba membodoh-bodohkan umat Islam, yang mau coba-coba mendangkalkan akidah umat Islam. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat dengan sebuah iklan yang bunyinya kira-kira mau berpolitik, jangan bawa-bawa agama deh. Masih ingat iklan itu, Bu? Masih ingat, Pak? Mau berpolitik, jangan bawa-bawa agama deh. Artinya apa? Mereka ingin mengatakan kalau berpolitik, kalau pemilu, jangan bawa-bawa dalil agama, karena nggak ada kaitannya agama dan politik, nggak ada kaitannya agama dan pemilu. Hei, kalau buat agama orang lain barangkali benar. Kalau buat agama orang lain barangkali
Tapi benar, karena apa? Agama orang lain belum sempurna. Tapi Islam sebagai agama yang sempurna, seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quranul Karim. Saya mau tanya Bu, pemilu itu memilih apa? Memilih wakil rakyat, memilih presiden, artinya memilih pemimpin, betul? Memilih pemimpin. Jangankan memilih pemimpin untuk urusan bernegara yang teramat sangat penting, milih makanan saja diatur oleh Al-Quran. Percaya kan? Nih firman Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi, halalan thayyiban, yang halal tetapi yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Paham Bu? Jadi milih makanan saja diatur oleh Quran. Yang halal wa thayyib, artinya yang halal dan baik, berarti ada makanan halal walakin ghairu thayyib, ada makanan yang halal tapi enggak baik buat kesehatan. Paham Bu? Paham Pak? Saya mau tanya, yang namanya combro halal nggak? Halal, baik apa enggak? Baik, halal wa thayyib, halalan thayyiban. Makan combro 2 bakul nggak apa-apa ya. Saya mau tanya, jagung rebus, jagung bakar halal apa enggak Bu? Thayyib apa enggak? Thayyib, baik, halal, baik untuk dimakan ya. Saya mau tanya, Bu, jeroan halal apa enggak? Halal, baik apa enggak? Enggak. Nah, jangan salah. Jeroan halal tapi enggak baik buat kesehatan. Makanya di negara-negara maju seperti di Amerika, di negara-negara Eropa, di negara-negara Asia, bahkan di negara-negara Arab termasuk Saudi Arabia, yang namanya jeroan itu nggak dimakan orang, dibuang, dikubur. Kalaupun buat makan, buat makanan anjing Bu, jeroan. Di Cilengsi, di Soto, betul, betul. Emang orang Cilengsi mah RAKUS alias mengaku. Jeroan yang di luar negeri dibuang, dikubur, di Indonesia dibikin soto ya. Kenapa di luar negeri dibuang Bu? Karena yang namanya jeroan itu adalah pusat kolesterol jahat yang namanya LDL, low density lipoprotein. Nah ini kolesterol jahat. Kolesterol ada 2, kolesterol baik yang namanya HDL, high density lipoprotein. Ini dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang namanya LDL itu kolesterol jahat yang menimbulkan berbagai macam penyakit berat seperti penyakit stroke, darah tinggi, jantung, asam urat, berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh kolesterol. Ini paling banyak terdapatnya di jeroan. Betul? La ilaha illallah, di usus, di baba, di limpa, emang enak banget. Benar? Makan beracun. Enaknya nggak seberapa Bu, sakitnya bertahun-tahun. Naudzubillahimin. Pilih makanan itu diatur oleh Al-Quran, apalagi milih
pemimpin. Pemilu memilih pemimpin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang beriman, jangan kamu memilih pemimpin orang-orang kafir di atas orang-orang yang beriman. Paham? Ini ayat pemilu. Bang Haji, tapi kan calon presiden kita nggak ada yang kafir. Baik, kalau nggak ada yang kafir, jangan pilih wakil presiden yang lingkungannya banyak orang kafir. Paham? Yang posisi-posisi kuncinya dipegang oleh orang-orang kafir. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Karena mereka walaupun bagaimana konsepnya akan membawa kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Jadi hati-hati milih pemimpin. Pemimpin itu seperti ada orang berkata, semua orang berhak jadi pemimpin. Siapa bilang? Kalau semua orang berhak dagang bakso, benar? Semua orang boleh dagang bakso, betul? Tapi kalau jadi pemimpin ada syaratnya. Enggak semua orang bisa jadi pemimpin. Jadi imam, enggak semua orang boleh jadi imam. Kalau jadi makmum, siapapun boleh jadi makmum, betul? Tapi kalau mau jadi imam ada syarat masyrutnya, Bu. Pak, betul? Nih, pilih presiden nanti pertama ya harus Islam yang beriman. Artinya apa? Karena bukan sekedar orang Islam doang. Kalau Islam nggak peduli sama nilai-nilai Islam, jangan dipilih, Bu. Ya. Islam yang beriman artinya orang Islam yang peduli dengan umat Islam dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, harus siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu benar, artinya memiliki integritas yang tinggi, ya. Yang kedua, tabligh. Tabligh itu berani menyampaikan apa-apa yang dari Allah dan apa-apa yang dari Rasulullah. Berani menyampaikan bahwa ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang ketiga, amanah. Artinya amanah bisa dipercaya, memiliki credibility yang tinggi, tidak khianat terhadap Allah, tidak berkhianat terhadap bangsa dan negara, tidak berkhianat kepada rakyat, alias tidak melaksanakan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme alias KKN. Dan yang keempat, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Fatonah artinya memiliki kapabilitas yang tinggi, mampu, cerdas, bukan bodoh. Paham, Bu? Nah, kalau untuk jabatan presiden, jabatan tertinggi, ini ditambah satu syaratnya, laki-laki. Apa, Bu? Laki-laki. Hei Bang Haji, sekarang kan zaman modern, laki dan perempuan sama, betul? Al-Quran pun menghargai yang namanya kesetaraan gender. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki yang beriman dengan wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka membantu dengan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laki-laki dan wanita bahu membahu bekerja sama di dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu.
bekerja sama, bahu-membahu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam melaksanakan amar ma'ruf wa nahi mungkar dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama haknya, paham? Paham? Sederajat, paham? Tapi begitu laki-laki dan wanita yang sama haknya tadi berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi, entah organisasi yang paling kecil kayak seperti rumah tangga, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-lakilah yang memimpin wanita. Paham, Bu? Kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, alasan yang bersifat global. Bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'din, karena laki-laki dilebihkan dari perempuan. Nah, dalam hal jasmani dan ruhani, secara fisik dan psikis, laki-laki kata Allah dilebihkan dari perempuan. Contoh, laki-laki menstruasi, betul, Bu? Laki-laki mens apa enggak? Paling mimisan doang. Nah, perempuan hamil, betul, Bu? Laki-laki hamil apa enggak? Paling kalau dia gendut busung. Ya. Perempuan melahirkan, laki-laki melahirkan apa tidak? Tidak. Coba lihat. Pada saat menstruasi, hamil, apalagi 9 bulan, melahirkan, ini adalah bukti kelemahan dari wanita, betul? Pada saat dia menstruasi, hamil, melahirkan, pada saat itu kondisi wanita dalam keadaan lemah secara jasmani atau ruhani. Ini contoh yang nyata saja. Kata Allah, itu laki-laki dilebihkan dari perempuan. Nah, sebabnya. Yang kedua, alasannya sangat spesifik. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki diwajibkan memberi nafkah dalam rumah tangga. Dalam konteks berumah tangga, ya, Bu. Nah, jadi kalau dalam konteks berumah tangga yang begitu simpel, itu Allah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus memimpin wanita. Apakah lagi organisasi yang lebih besar dari rumah tangga yang jauh lebih kompleks dan rumit? Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan jangan bawa-bawa agama deh dalam politik, muke lo jauh bilangnya. Muke lo jauh. Jelas di dalam bernegara, berpolitik, Islam mengatur kita untuk menentukan siapa pimpinan yang harus dipilih oleh umat Islam. Paham, Bu? Paham, Pak? Alhamdulillah. Nah, ini Rasulullah adalah sebagai Nabi yang terbesar di antara 313 Nabi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wilayah dakwah beliau, teritorial dakwah beliau bersifat universal. Yang kedua, bahwa Nabi SAW itu juga diklaim sebagai pemimpin dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kemanusiaan. Hal ini justru bukan dinyatakan oleh seorang muslim, tapi dinyatakan oleh seorang yang non-muslim yang membuat sebuah buku yang judulnya The 100, artinya 100. Namanya adalah Michael H. Hart. Siapa, Bu? Siapa? Bukan Michael Jackson. Michael Jackson itu siapa, Bu? Penyanyi apa? Penyanyi rock, sok tahu. Rock luar, rock dalam. Michael Jackson itu penyanyi pop, makanya julukannya The King of Pop.
raja pop, paham Bu? Jadi siapa Michael Jackson? Raja dangdut mah gue. Belum. Raja pop, ya. Oke, kita tidak tengah membahas Michael Jackson yang raja pop dan nggak membahas Mike Tyson yang sang petinju muslim. Kita tengah membahas yang namanya Michael H. Hendricks. Dalam buku itu ada 100 ranking orang-orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Di sana ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Isa al-Masih dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi 2 orang nabi ini tidak ditempatkan pada ranking yang pertama oleh Michael H. Hart. Di sana juga ada yang namanya Albert Einstein. Nah, tahu Albert Einstein kan? Yang menemukan teori relativitas, yaitu bapak teknologi dunia. Tapi beliau tidak ditempatkan dalam ranking yang pertama oleh Michael H. Hart. Di sana juga ada Isaac Newton, yaitu yang menemukan teori gravitasi bumi. Dia juga tidak ditempatkan pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison, nih, yang menemukan listrik. Tuh lihat coba. Dengan penemuan Edison, malam bisa terang benderang dan kita bisa bikin tablik akbar. Besar apa tidak jasa Edison terhadap peradaban manusia, Bu? Besar. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan Thomas Alva Edison pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan pada ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Alhamdulillah. Saya mau tanya, bangga nggak jadi umat Islam? Bangga apa tidak jadi umat Muhammad? Sholat apa tidak? Bagus. Karena kemarin saya ceramah bukan di Cilengsi, sebelah sana Cilengsi, apa namanya Bu? Ciseul. Cilengsi sama lagi. Ciseul. Saya tanya begini juga, bangga nggak jadi umat Islam? Bangga nggak jadi umat Muhammad? Bangga. Sholat kagak? Kagak. Kalau bangga jadi umat Islam, sholat, amin. Bangga jadi umat Muhammad, sholat, amin. Amin. Memang ada sini yang nggak sholat? Ada. Tanya, ada nggak orang kaya dari hasil judi? Nggak ada. Hah? Nggak bakalan ada. Silakan cari dari ujung dunia sampai ujung dunia yang lain. Nggak ada orang kaya dari judi. Kenapa? Sifat penjudi itu 2. Kalau kalah, penasaran. Kalah nih, pasang lagi. Siapa tahu ntar menang. Kalah lagi, pasang lagi. Kali menang, pasang lagi. Kali makan tuh kali. Gitu. Penasaran. Kalau menang, ketagihan. Gitu. Menang 100.000, pasang lagi. Kita siapa tahu dapat 500.000, pasang lagi. Siapa tahu dapat 1 juta, pasang lagi. Terus pasang. Akhirnya melarat seumur umur. Betul? Itu dari sisi logika sosial. Kemudian dari sisi agama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya segala macam minuman keras, segala bentuk-bentuk perjudian, rijsum min amali syaitan, najis termasuk perbuatan syaitan. Tahu najis Bu? Najis bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya tahu Bu? Kotoran. Apa Bu?
Kotoran. Bahasa Inggrisnya kotoran tahu Pak? Tai. Apa? Tai. Jadi kalau ada orang masang togel menang, beliin motor, sama aja lo naik tai. Siapa yang naik motor hasil togel, selama itu dia akan